Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di dalam mini kelas App Magic. Dan ini merupakan video pre-training atau materi pengantar. Kita akan membahas tools apa saja yang nanti akan teman-teman gunakan ketika kita praktek bersama-sama pada saat sesi live, pada saat sesi mini kelasnya berlangsung. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman di sini yang bergabung di sini pasti mempunyai masalah-masalah seperti ini ya. Mungkin yang pertama adalah teman-teman punya ide ingin bikin aplikasi apa tapi mentok karena nggak tahu coding ya. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan di iklan gitu ya. Jadi kelas ini memang kami tujukan khusus kepada teman-teman yang betul-betul pemula, sehingga barangkali teman-teman di sini itu tidak mempunyai atau mungkin sedikit sekali yang mempunyai background coding atau background programming. Dan namun meskipun teman-teman tidak mempunyai background programming gitu ya, tidak mempunyai background coding, saya yakin teman-teman pasti pernah menemukan suatu masalah dan mempunyai ide bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan membuat suatu aplikasi sederhana. Hanya saja mungkin saat ini teman-teman belum bisa menerjemahkan ide tersebut ke dalam suatu bentuk aplikasi yang fungsional karena tidak mempunyai pengetahuan coding sama sekali ya. Jadi ini juga problem yang ditemui oleh teman-teman yang pernah mengikuti kelas-kelas kami sebelumnya ya. Jadi mereka ingin bikin aplikasi tapi mentok karena nggak tahu bahasa pemrograman dan juga nggak tahu menggunakan bahasa pemrograman apa, dan juga punya waktu yang nggak punya banyak waktu untuk mempelajari bahasa pemrograman mulai dari nol. Nah kemudian saya yakin juga teman-teman yang bergabung di sini juga punya masalah yang ini ya, poin kedua, yaitu sering sekali melakukan rekap data secara manual baik di Excel ataupun di spreadsheet ya. Namun kadang-kadang karena kita menggunakan input secara manual, yang namanya manusia ya, pasti ada errornya, kemudian ada karena kita kecapean, ada kesalahan. Kadang-kadang kalau datanya sudah cukup besar ya, itu pasti ada saja kesalahan input, kemudian kesalahan memasukkan rumus dan lain sebagainya, sehingga datanya pun jadi berantakan. Nah jadi teman-teman di dalam mini kelas ini kita akan belajar, dan tentunya nanti teman-teman juga akan membuktikan bahwa yang namanya bikin aplikasi itu bukan hanya milik orang IT. Jadi dengan perkembangan AI yang sekarang ini luar biasa masif, teman-teman juga bisa membuat suatu aplikasi sederhana ya yang bisa teman-teman gunakan meskipun teman-teman tidak memiliki background sebagai orang IT. Nah teman-teman, saya ucapkan sekali lagi ya, selamat datang di kelas mini kelas AI App Magic ya. Jadi ini merupakan kelas praktis yang mengubah ide menjadi aplikasi pencatat data yang fungsional teman-teman ya. Ini teman-teman, kita perlu menyamakan persepsi. Jadi kata kuncinya adalah aplikasi pencatat data teman-teman ya. Dan di dalam iklan ataupun di sales letter atau di landing page, kami juga sudah menjelaskan ya bahwa di mini kelas ini kita akan belajar cara membuat aplikasi pencatat data teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang bergabung ke sini tujuannya pengen bikin misalnya aplikasi game gitu ya, ya mohon maaf ya karena ya, ini bukan untuk teman-teman ya. Dan di awal pun juga kami sudah sampaikan bahwa ini merupakan kelas untuk membuat aplikasi, khususnya aplikasi pencatat data teman-teman ya. Dan yang kami janjikan adalah nanti teman-teman bisa membuat aplikasi tanpa coding ya. Jadi artinya tanpa coding itu kita tidak perlu belajar menghafal kode teman-teman ya. Tapi nanti kita akan belajar memerintah AI untuk membangun sistem untuk kita. Atau dalam kata lain nanti AI lah yang akan menuliskan bahasa pemrogramannya gitu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu belajar menghafal kode. Namun meskipun kita tidak menghafal kode, tapi kita tetap perlu tahu logiknya seperti apa. Kita juga tetap perlu tahu flow-nya atau alurnya dan juga frameworknya seperti apa. Nah itulah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama di dalam mini kelas di sesi live-nya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa contoh aplikasi pencatat data yang nanti harapannya teman-teman bisa kerjakan setelah mengikuti mini kelas ini ya. Jadi contoh yang pertama misalnya aplikasi pencatat stok gudang, kemudian absensi karyawan, lalu personal tracker ya. Personal tracker misalnya bisa untuk tracking
tracking aktivitas harian, kemudian tracking jadwal belajar, kemudian tracking jadwal ibadah, lalu misalkan tracker keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya dari peserta Miniklas. Beliau adalah seorang tenaga kesehatan ya, input data kesehatan oleh tenaga guru ya. Jadi setelah mengikuti Miniklas, beliau ini berhasil, Pak Deden ini ya, berhasil membuat satu aplikasi sederhana yang berfungsi untuk menginput data kesehatan gitu ya. Jadi beliau ini sebenarnya seorang guru, jadi membuat suatu aplikasi sederhana yang berfungsi untuk menginput data kesehatan gitu teman-teman ya. Nah, jadi nanti aplikasinya itu nanti bisa teman-teman buka langsung dari browser handphone ataupun bisa buka langsung dari laptop. Nah, teman-teman, kita akan sedikit berkenalan dengan tools apa saja yang nanti akan kita gunakan. Dan toolsnya ini sendiri juga saya yakin teman-teman sudah pasti familiar ya, familiar menggunakan tools-tools ini ya. Atau mungkin yang poin ketiga ini mungkin nggak terlalu familiar ya, tapi saya yakin yang poin 1 dan poin 2 ini teman-teman pasti sudah sering menggunakan. Nah, jadi tools yang pertama kita gunakan adalah Google Sheet ya. Jadi Google Sheet ini fungsinya adalah sebagai database, jadi kita nanti gunakan Google Sheet ini sebagai database sederhana teman-teman ya. Dan kenapa Google Sheet? Pertama karena familiar, dan kedua karena gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah sering menggunakan produk-produk Google, saya yakin pasti setidaknya pernah lah menggunakan Google Sheet dalam pencatatan data gitu ya. Kemudian tools yang kedua yang akan kita gunakan adalah Gemini atau Google Gemini. Nah, Gemini ini nanti akan berperan sebagai programmer pribadi ya. Jadi fungsinya adalah untuk menerjemahkan logika kita. Jadi logika kita atau ide di kepala kita itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Jadi kita tidak perlu menghafal kode karena nanti Gemini yang akan menerjemahkan kode, menerjemahkan logika kita ke dalam bentuk kode-kode pemrograman gitu teman-teman ya. Nah, kenapa kita memilih menggunakan Gemini? Karena dia itu terintegrasi dengan Google Sheet gitu ya. Jadi karena sama-sama produknya Google, jadi kita satu ekosistem Google, sehingga nanti lebih memudahkan ketika nanti akan terkoneksi dengan Google Sheet dan juga terkoneksi dengan ini ya, yang ketiga yang namanya Google Apps Script. Nah, Google Apps Script ini merupakan ekstensi dari Google Sheet. Jadi nanti di dalam Google Sheet itu ada fitur extension, dan nanti teman-teman akan menggunakan fitur extension yang bernama Google Apps Script teman-teman ya. Nah, Google Apps Script ini kurang lebihnya sebagai jembatan kode yang menjembatani antara Gemini dan juga menghubungkan ya perintah dari Gemini ini ke Google Sheet gitu teman-teman ya. Jadi itu yang membantu agar aplikasi itu bisa berjalan dengan baik gitu teman-teman. Nah, teman-teman, semua tools ini ya teman-teman bisa mulai daftar dari sekarang, terutama Google Sheet dan Gemini ya. Dan ini cukup konekkan aja. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Gmail, biasanya ini juga sudah bisa dibuka secara free teman-teman ya. Dan untuk akun Gemini-nya sendiri, kalau teman-teman saat ini masih menggunakan yang versi gratis, nggak apa-apa ya, karena nanti sebetulnya untuk baru belajar itu juga sudah cukup dengan menggunakan versi yang gratisnya dulu aja gitu ya. Nah, itu aja teman-teman, sedikit materi pengantar, sedikit video perkenalan agar teman-teman nanti bisa menyiapkan ketiga tools ini ya, Google Sheet, Gemini, dan juga Google Apps Script, sehingga nanti ketika sesi live berlangsung kita bisa praktek dengan lebih lancar. Dan saran saya ketika nanti kita bersama-sama belajar di sesi live, saran saya sebaiknya teman-teman menyimak dengan menggunakan laptop ya, karena kita akan lebih banyak praktek ya. Jadi karena nanti akan lebih nyaman kalau teman-teman praktek dengan menggunakan laptop ataupun PC itu teman-teman. Nah, segitu aja sedikit materi pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan kita akan berjumpa di sesi live di Miniklas App Magic. Sampai jumpa dan mudah-mudahan video ini bermanfaat.